Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya bahasan kita masih seputar fluida dinamis. Ini kita akan lihat bagaimana aplikasi dari persamaan Bernoulli pada beberapa kasus ya, yang mana kasus ini sering menjadi bahan ujian. Yang pertama kita lihat bagaimana penerapan hukum Bernoulli pada sebuah tangki, katakanlah bak gitu ya, kita isi air, kemudian terdapat kebocoran di salah satu sisinya. Jelas kalau nanti ada kebocoran, tentu air keluar dari lubang bocor tersebut ya. Nah, sering nanti di soal ditanya berapa kecepatan air keluar, berapa waktu air sampai bawah, dan berapa jarak mendatar air diukur dari pinggir bejana atau tangki tersebut. Kita lihat. Nah, menganalisis ini coba kita gunakan persamaan Bernoulli. Kemarin di mana? P1 dijumlah setengah rho V1 kuadrat dijumlah rho kali G kali H1 ya. Ini kita samakan dengan P2 dijumlah setengah rho V2 kuadrat dijumlah dengan rho kali G kali H. Nah, kita asumsikan penampang bak ini kondisi pertama, sementara posisi bocor adalah kondisi kedua. Ya, maka dalam hal ini karena titik A, titik pertama dengan titik kedua itu relatif berdekatan, ya. Maka dalam hal ini tekanan besar, tekanan udara luar yang menekan penampang dari tangki atau bak mandi, kalau kita bandingkan dengan tekanan pada lubang kebocoran, besarnya akan sama ya, karena relatif tidak terlalu jauh. Nah, sehingga persamaan ini P1 dan P2 nya relatif sama, ini bisa kita hilangkan. Maka dalam hal ini kalau kita tulis, kita akan dapat persamaan yang lebih sederhana, yaitu apa? Setengah dikali rho dikali V1 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho kali G kali H1 samakan dengan setengah dikali rho kali V2 kuadrat dijumlah dengan rho kali G kali H2. Perhatikan persamaan. Setiap suku punya massa jenis, ya. Maka massa jenisnya bisa kita sederhanakan, bisa kita hilangkan. Kita bagi rho, ya. Maka tinggallah di sini setengah V1 kuadrat dijumlah dengan rho kali G kali H1. H1 ini tentu posisi permukaan air diukur sampai bawah ya. Katakanlah rho kali G kali H. Kemudian samakan dengan setengah dikali V2 kuadrat dijumlah dengan G dikali H, posisi kebocoran diukur dari bawah ya. Dalam hal ini hanya adalah H2. Oke. Sekarang kita akan hitung berapa kecepatan yang keluar dari lubang. Dalam hal ini kecepatannya adalah karena posisi di sini 2, kita akan hitung berapa V2. Nah, dalam hal ini dari persamaan kita perlu menghitung V1 ya. Bagaimana mencari V1? Coba ambil persamaan kontinuitas. H1 V1 nilainya sama dengan H2 kali V2. Berarti kalau kita mau cari V1, kita akan peroleh H2 dibagi H1 dikali dengan V2. Sekarang dengan membandingkan luas penampang ya, dalam hal ini A1 kalau dibandingkan terhadap A2, jelas A1 ini jauh sangat besar kalau dibandingkan dengan A2. Artinya apa? Secara aproksimasi, kalau luasnya besar sekali, maka kecepatannya kecil sekali,
sehingga kecepatan ini mendekati 0. Ya, maka nanti V1 ini bisa kita hilangkan nilainya 0. Nah, atau begini. Coba kalau bak mandi kita bocor, ya, ada bawahnya lubang, kita buka, ya. Air yang keluar dari lubang memang deras. Tapi air yang turun dari bak itu tidak kelihatan kecepatannya. Ya memang nanti akhirnya air itu akan habis ke bawah. Tapi kecepatan air itu ke bawah kita tidak bisa lihat. Maka V1 itu secara aproksimasi karena luasnya sangat besar, V-nya kecil sekali sehingga nyaris mendekati 0. Nah sehingga ya kalau V1-nya kita ganti 0, maka kalau kita mau hitung V2 kita akan peroleh nilai V2 berapa? Ya, berarti ini 0 ya. Kita mau hitung V2, maka ini kita pindahkan ke sini. V2 setengah V2 adalah rho kali G kali H dikurang dengan mohon maaf, ini rho-nya sudah hilang tadi ya, berarti ini nggak ada rho ini. Ya. G kali H dikurang G kali H2. Kalau kita kali 2 dulu, maka V2 kita akan peroleh kuadrat ya, 2G dikali H dikurang 2G kali H2. 2G nya kita keluarkan, V2 kuadrat 2G buka kurung H dikurang H2, maka V2 kuadrat akar dari 2G dikali, perhatikan gambar, H dikurang H2 adalah nilai dari H1, maka H kurang H2 gantilah jadi H1, sehingga kecepatan air yang keluar dari kebocoran adalah akar 2G, gunakanlah H di atas kebocoran. Atau ringkasnya begini, air yang keluar dari lubang adalah air yang berada di atas tinggi kebocoran. Karena air di atas tinggi kebocoran setinggi H1, akar 2GH ini, H yang kita gunakan adalah H1 posisi ketinggian di atas lubang. Kenapa? Karena yang keluar dari lubang adalah air setinggi H1. Ya, berarti kesimpulan kecepatan air keluar dari kebocoran adalah akar 2G kali H1.